Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Italia yang secara mengejutkan jujur aja karena grupnya ringan. Harus ke playoff dulu untuk lolos ke Piala Dunia, tapi Swiss langsung ke Piala Dunia. Dan memang Swiss ini performanya yang bagus, terutama kipernya, dan fighting spiritnya si Swiss itu memang top lah gitu. Walaupun permainannya biasa aja, jujur aja, lebih ngandelin semangat gitu. Dan memang ada beberapa pemain berkualitas juga di Swiss, dan kompak lah, intinya Swiss lebih kompak aja. Sementara Itali mainnya nggak jelek, cuman nggak spesial, terutama di kualifikasi Piala Dunia ya. Kalau kita lihat si Itali itu serinya 4 kali, menangnya 4 kali, terus kalahnya 0. Jadi masalah itu bukan Italia itu naik turun, tapi memang Italia ini nggak kalah sih, cuman terlalu banyak kehilangan poin lawan tim-tim yang harusnya mereka menangkan. Jadi itu sih masalahnya. Dan 2 pertandingan terakhir di mana mereka yang harusnya menang, lawan Swiss lawan Northern Ireland, mereka malah seri di kedua pertandingannya. Kalau kita lihat pertandingan lawan Swiss itu kan Jorginho penalti terakhir ya, itu yang di menit 90 itu sebenarnya menurut gue kenapa orang pada nyalain Jorginho ya, maksudnya iya dia penting di Italia, cuman bukan dia aja. Dan pertanyaan, kalau tim sebesar Italia cuma ngandelin momen di penalti doang, apakah layak disebut tim besar? Maksudnya kenapa Italia cuma ngandelin momen itu doang, maksudnya nggak nyalahin selama 90 menit secara keseluruhan gitu. Lu kan kalah bukan karena di momen itu doang. Jadi masalahnya adalah lu 90 menit ngapain aja selain ada momen penalti itu, terutama di pertandingan Swiss ya, karena pertandingan Swiss ini menentukan banget. Dan menurut gua Jorginho bukan faktor kekalahan Italia sama sekali, karena main bola kan itu 1 dari 10 orang. Jorginho itu 1 dari 10 orang yang lain. Jadi kalau 1 jelek harusnya bisa ditutup oleh 10 pemain yang lain gitu. Atau Mancini juga bisa narik dia, dan memang dia ditarik di pertandingan lawan Irlandia Utara. Nah masalahnya Italia menurut gue bukan karena Jorginho aja jelek. Memang Italia menurun secara setelah Euro ya, formanya menurut gue bukan secara defense tapi lebih ke attack, karena memang kekuatan Italia bukan di attack tapi lebih kepada kekompakan dan skillful di lini sayap, terutama yaitu Chiesa yang produktif dah. Dan striker Italia juga nggak ada yang bagus. Immobile, Belotti itu kan striker yang biasa banget. Jadi ya Italia nggak punya finisher yang bagus lah, karena kalau lu ngandelin sayap terus ya usang juga. Jadi Jorginho bukan faktor kenapa Italia nggak lolos ya, tapi lebih ke kemerosotan secara kolektif kalau menurut gue. Bukan kesalahan Jorginho ya, gue juga bukan haters Jorginho gitu, walaupun memang gue paling nggak setuju Jorginho juara Ballon d'Or, tapi Jorginho bukan alasan besar kenapa Italia ini nggak lolos Piala Dunia secara langsung gitu. Jadi ya berhenti aja sih menghujat Jorginho, karena penalti ya shit happens sih menurut gue. Apa saya gitu, masa lu penalti mau masuk terus. Dan memang ketika lawan Yann Sommer banyak pemain lawan yang jiper gitu, karena Yann Sommer juga bagus gitu. Dan kan yang masalah bukan karena lu nggak nyetak penalti, tapi lu 90 menit sisanya lu ngapain aja, itu pertanyaannya. Jadi Italia jujur aja merosot, terutama di lini penyerangan ya. Defense nggak ada masalah karena defense sudah solid lah, walaupun Spinazzola cedera gitu. Defense backnya juga masih bagus gitu, Bonucci sama Acerbi ya lumayan lah, nggak bagus, cuman untuk lawan di kualifikasi udah cukup lah dengan back itu ya. It's not an issue lah. Harusnya sih kalau misalnya nanti playoff lawannya Portugal atau lawan tim yang berat, kemungkinan Italia gue percaya akan lolos, karena kalau dibanding tim-tim yang lain, tim-tim yang bersaing di playoff, Italia itu paling bagus jujur aja. Portugal lawan Italia bahkan gue pegang Italia, karena Portugal terlalu ngandelin Ronaldo dan
semangat doang. Maksudnya kalau lu nggak digabungin dengan taktik susah juga. Minimal Mancini punya pattern membangun serangan yang bagus dengan Italia, dengan pemain pas-pasan. Jadi gue lebih percaya Mancini gitu daripada Fernando Santos. Dan gue percaya Italia adalah satu dari 3 tim yang lolos dari playoff. 2-nya mungkin Portugal bisa ya. Selama nggak ada di satu bagan, gue percaya aja sih bahwa Portugal, Italia, dan satu lagi mungkin Belanda yang masuk playoff itu akan lolos semua yang bagus-bagus. Tapi ini kan sepak bola nggak bisa ditebak. Dan Italia sekali lagi gue mau ingetin bahwa jangan nyalain Jorginho, karena ya ini permainan 11 orang gitu. Kalau lu salah semua, dan ini kemerosotan secara komprehensif kalau menurut gue, secara satu tim lah, bukan salah Jorginho doang. Kalau ngandelin penalti doang ya lu bukan tim besar. Jadi itu aja sih menurut gue. Sekian dari gue, tetap subscribe Kick and Ass.